Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang Allah berikan pada kita. Terutama Allah SWT memudahkan kita untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang tidak akan mungkin kita bandingkan nikmat manapun saja. Bahkan begitu pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merupakan tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa di akhir tahiyatul akhir beliau untuk mohon kepada Allah akan senantiasa dibimbing beribadah kepada Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bantulah aku selalu berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Doa ini selalu dianjurkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di setiap akhir dari tahiyatul akhir. Ya, kenapa? Karena dia merupakan salah satu tempat yang makbul untuk dikabulkan doa kita dalam di antara gerakan-gerakan salat kita. Baik. Pujian syukur kepada Nabi, pujian syukur kepada Allah SWT, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dan memudahkan kita untuk berjalan di atas sunnah beliau, diberinya ketegaran dan kesabaran kepada kita dalam menghadapi tantangan maupun kesulitan dalam menjalankan sunnah tersebut. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa berpegang dengan sunnah Rasulullah di akhir zaman ini amat berat, sehingga beliau memberikan motivasi barang siapa yang beramal pada waktu-waktu musim fitnah itu akan diberi ganjaran oleh Allah SWT 50 kali lipat dari amalan sahabat. Itu luar biasa ya, 50 kali lipat dari amalan sahabat Rasulullah SAW. Hal ini bukan berarti bahwa kita lebih afdal daripada sahabat Nabi, tapi maksudnya yang sini adalah keutamaan amal, bukan keutamaan pribadi orang beramal. Karena sahabat punya amalan-amalan yang tidak akan mungkin kita melebihi amalan mereka, yaitu yang pertama di antaranya adalah menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasul kita SAW telah menggambarkan betapa sulitnya berpegang dengan ajaran Islam, berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW itu. Beliau mengatakan bahwa di akhir zaman orang beragama itu bagaikan memegang bara api. Ya, terasa panas seakan-akan terasa mau dilepas. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan istiqomah di atas sunnah ini, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sunnah ini. Maka ini suatu nikmat yang sangat besar yang harus kita sadari. Ketika Allah berikan kesabaran kepada kita untuk mempelajari, mengamalkan, menegakkan sunnah ini, walau bagaimanapun tantangan, celaan, hinaan kepada kita, sebagai motivasi bagi kita untuk tegar di atas sunnah ini. Sesungguhnya tantangan yang kita alami sekarang dibanding dengan perjuangan sahabat ketika menegakkan ajaran Islam ini tidak adalah bandingnya. Nah, jadi apa yang kita lakukan hari ini untuk berjuang menegakkan sunnah dibanding dengan perjuangan ya sahabat Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW dalam perjuangan agama yang mulia ini, tidak adalah bandingannya sedikit pun.
Di antara perjuangan sebetulnya kadang-kadang bukan perjuangan yang berat itu untuk menghadapi tantangan yang datang di luar, tapi tantangan datang dari dalam diri kita sendiri, ataupun tantangan dari kalangan umat Islam yang belum mengerti ajaran Islam dengan baik. Ini yang menjadi tantangan kita. Tantangan dari diri kita sendiri, ada rasa malas untuk belajar ilmu agama, ada rasa ngantuk, dan ada rasa bosan kadang-kadang ya. Ini satu penyakit yang harus kita waspadai sebetulnya. Dan tantangan yang berat lagi adalah tantangan yang datang dari sebagian kaum muslimin yang mereka belum mengerti ajaran Islam, sehingga budaya-budaya yang telah mengakar dalam kehidupan mereka sehari, ketika dijelaskan bahwa hukumnya adalah begini dan begini, dipandang secara sunnah, pandang secara syariat Islam, ini yang agak berat juga di dalam menjalankan dakwah ini. Mereka menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang melarang mereka beribadah, padahal sebenarnya adalah ingin menyesuaikan ibadah mereka sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah subuh, semoga Allah senantiasa memelihara kita dan menjaga kita di atas Islam dan beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pembahasan kita pagi hari ini adalah, judulnya apa ya? Pentingnya akidah dalam kehidupan seorang muslim. Baik. Topik ini sebenarnya sangat tepat untuk dikaji, dan mestinya bahasan ini mesti dibahas untuk berulang-ulang. Kenapa? Karena hari ini kalau kita bicara masalah hukum fikih, haramnya riba, haramnya zina, haramnya ini, haramnya itu, nggak akan ada orang protes. Itu sepakat semua orang muslim yang benar-benar istilahnya yang tahu ajaran Islam lah, itu nggak akan larang berbuat baik pada orang tua, tidak akan masalah. Ya, berbuat baik kepada tetangga, nggak akan ada yang larang. Tapi yang jadi persoalan adalah apabila yang kita usik masalah penjelasan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan akidah, ini yang masalah ini. Kalau antum nyuruh orang sholat, nggak akan ada orang mengkritik orang tidak sholat, mengkritik orang merokok, enggak, itu semuanya orang akan terima. Jadi disinilah letak bedanya antara dakwah, ini salah satu perbedaannya. Dakwah yang benar-benar mengikuti manhaj Rasulullah SAW berdakwah itu adalah menjadikan porsi dalam berdakwah kepada akidah itu suatu landasan dalam dakwah. Itu salah satu antum ingin mendeteksi dakwah ini sesuai dengan sunnah atau tidak. Salah satunya adalah di dalam pembahasan kajian-kajiannya, porsi terbesarnya itu adalah memantapkan akidah umat. Karena kalau untuk berdakwah masalah membahas hukum-hukum fikih, banyak sekali orang, akan banyak. Baik antum kenal ustadz-ustadz yang bukan dari al-sunnah, apapun saja, hatta syiah Rafidhah ya, sebagian mereka mengetahui ya zina haram, riba haram semacam ya, kecuali mereka punya alibi untuk berzina dengan sebut nikah mut'ah ya, itu alibi sebenarnya dalam membolehkan zina. Baik. Kita akan bahas bagaimana pentingnya tauhid ini. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu pentingnya sesuatu, kita tidak akan punya perhatian. Betul nggak? Tidak akan punya perhatian. Jadi sebenarnya tujuan dibahas topiknya apa ini? Kan kalau di dalam buat program itu pasti orang tujuan visi dan misinya apa gitu kan. Terus kenapa kita bahas topik ini kira-kira? Pertama tadi kita jelaskan banyak kaum muslimin ya yang di dalam kajian-kajiannya dan antusias kalau bukan kajian akidah. Tapi kalau kajian akidah mereka merasa berat ini. Wah, tuh ini bahasanya berat gitu ya. Wah, ini pasti masalahnya bicara masalah kafir, iman, surga, neraka gitu ya. Kan ada juga yang menilai seperti itu. Kemudian sisi lain adalah begitu banyak sekali persoalan-persoalan merupakan dasar agama yang merupakan inti dari akidah tidak dipahami oleh kaum muslimin. Nah, karena itu kalau kita tahu nanti akan melihat setelah melihat dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang pentingnya belajar tauhid, belajar akidah, artinya kita punya perhatian untuk ini. Ini hal yang penting, jangan dianggap hal yang sepele. Dan sesuatu yang penting itu pasti untuk meraihnya itu bukan hal yang mudah, ya. Atau sesuatu yang berharga itu untuk mendapatkannya bukan hal yang
yang muda, ada perjuangan. Maka oleh itu setan fokusnya itu ya, atau kita lihat orang yang ingin merusak ajaran Islam itu fokusnya kemana? Tidak melarang orang sholat, tidak melarang orang puasa, tidak melarang orang berzakat, tidak melarang orang berhaji, tapi di mana? Akidahnya. Karena kalau akidah sudah rontok, udah beres, sudah antum sholat, antum ngaji, untuk apapun saja nggak masalah. Tetapi amalan itu tidak diterima Allah SWT. Nah, di sini salah satu pentingnya akidah tunjukkan apa? Dia merupakan dasar pokok untuk diterimanya amalan kita. Pembatas yang benar-benar sangat kuat, pembeda atau garis benang merah kata orang antara seorang muslim dengan non-muslim. Masalah birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, bukan itu hanya ajaran, di ajaran sebagian agama pun ada itu. Di ajaran agama, karena itu juga diajarkan dalam ajaran nabi-nabi yang lain umpamanya. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengambil sumpah dari Bani Israel untuk berbaik kepada orang tuanya dan tetangganya. Itu ada. Ya. Dia merupakan syarat untuk terimanya amal kita. Ini yang penting ini. Kalau kita tidak belajar, ya zakat kita, berhaji kita, apapun yang kita lakukan, kalau amalan tadi tidak bertegak di atas tauhid yang benar, akidah yang benar, nggak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Walau sampai kening kita ini cekung kata orang untuk sujud. Nah, mana dalilnya? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah diwahyu kepada engkau hai Muhammad dan nabi-nabi sebelum engkau. Walaqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, batal semua amalanmu. La yahbatanna 'amaluk. Itu takkid, la yahbatanna 'amaluk. Ada takkid itu lamnya dan nun taukid lagi. Sungguh-sungguh akan batal semua amalanmu. Itu kalimat dikatakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, memang Rasul itu memungkinkan jatuh pada syirik? Tidak. Semua nabi maksum daripada perbuatan dosa besar, apalagi dari syirik. Tapi kenapa diungkapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, bagaimanapun muliamu di sisi Allah dari sisi amalan-amalan." Jadi syirik ini nggak ada dispensasi. Oh, itu sudah rapel tingkat hakikat, itu ilmu sufinya gitu makanya kan. Oh, itu makrifatnya sudah putus makanya kan ada juga ajaran gitu ya. Jadi sudah nggak masalah lagi dia berbuat macam-macam. Enggak. Ya, siapapun levelmu, kalau jatuh bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling cintai Allah, hamba yang paling mulia di sisi Allah, Allah gambarkan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, batal amalanmu. Tapi Rasul akan berbuat syirik? Tidak sebenarnya, tapi menunjukkan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya Muhammad saja berbuat syirik, itu tidak ada dispensasi walau dia sebagai seorang rasul. Karena ada orang berbuat sehari ini mengatakan begini, ketika kita menjelaskan ini perbuatan syirik, ya, ini perbuatan syirik, ini kayak nggak bagus kalau dia perkeluar, ya, ini di mic luar ya, pakai mic luar, nggak usah pakai mic luar, pakai mic dalam saja, ya. Kita tidak ingin ganggu orang yang datang, silakan datang ke masjid, dan kita juga tidak maksa dia supaya mendengar kajian kita, nggak usah, ya. Demi kenyamanan mereka juga, ya. Baik. Jadi maksudnya karena ada orang begini memahami, kok dikatakan dia syirik atau musyrik, bisa dikatakan itu dia kan sholat, dia zakat, dia puasa. Ada argumentasi orang begitu, itu suka mengkafirkan orang muslim kan gitu ya. Padahal kita tidak mengkafir, kita menjelaskan ini syirik yang membuat batal keamalan disebutkan Al-Quran dan Sunnah, itu saja. Ya, tidak sampai pada tingkat setiap personal yang lewat perbuatan langsung kita hakimi pribadi-pribadi mereka, tidak. Yang kita hukum di sini adalah perbuatan, sikap ini harus dihindari, berbahaya terhadap amalan kita sehari-hari. Nah, jadi kata Allah SWT, seandainya, ya, andai engkau pun ya Muhammad jatuh pada batal amalan, ini menunjukkan betapa bahayanya syirik itu, membatalkan amalan. Walau sebanyak apapun ibadah kita nggak ada artinya. Makanya walau asyraku lahabita'an man kanu ya'malun. Kalau mereka jatuh ke syirik kata Allah, batal semua amalan yang mereka lakukan. Ini begitu bahayanya. Tetapi kalau kita tanya sekarang, antum bertauhid, antum takut dari syirik, Tapi kalau ditanya apa itu tauhid, apa itu syirik, nggak ngerti dia. Karena semua umat manusia ini, baik orang yang tidak Islam pun tahu kalau syirik itu tempatnya di mana? Di neraka.
Makanya orang musyrik pun tidak ngaku mereka itu berbuat syirik. Ya, ada orang musyrik ngaku buat syirik. Ya, ketika ditanya, kenapa kalian menyembah patung-patung berhala itu? Dia katakan, mana na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya sekadar mencari wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak dia yang kami sembah. Ya, atau mereka sebutkan haulai syufa'una indallah. Itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah SWT. Jadi punya argumentasi. Ada juga sekarang dakwah sekarang ya. Oh, jangan saling menyalahkan lah. Dia kan punya dalil juga. Bukan masalah punya dalil. Kalau masalah punya dalil, iblis pun punya dalil ketika disuruh sujud oleh Allah SWT. Dia punya dalil enggak? Punya dalil. Ketika Allah bertanya, "Ma mana'aka antas lima khalaqtu bi yadayya?" Kenapa engkau tidak mau sujud wahai iblis terhadap makhluk yang aku ciptakan langsung dengan dua tanganku? Apa jawab iblis? Ana khair minhu. Saya lebih baik daripada. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Aku yang kau ciptakan dari api, dia yang kau ciptakan dari tanah. Salah enggak alasannya? Salah alasannya enggak? Alasannya enggak salah kalau dia diciptakan Allah dari api dan iblis, Adam diciptakan dari benar tuh. Tapi benarkah pendalilannya? Enggak benar pendalilannya. Hari itu banyak hari ini salah satu syubhat pembela-pembela kesyirikan, pembela bid'ah, begini cara berdalilnya. Jadi dalil itu benar, tapi penggunaannya tidak pada tempatnya. Memang iblis ciptakan di api, memang Adam ciptakan di tanah, tapi itu bukan berarti alasan untuk menolak sujud kepada Adam di situ, karena tidak disebutkan kalau yang ciptakan dari api itu nggak boleh sujud pada tanah. Di mana itu? Itu kan kesimpulan iblis melalui otaknya dia. Nah, jadi jangan pula, wah setiap orang kan punya dalil, tak perlu dikomentari. Nah, kalau soal berdalil kita katakan orang musyrikin melakukan syirik ada dalilnya. Tadi kita sebutkan dalil mereka. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mereka diri kami kepada Allah katanya. Kami tidak menyembah mereka kecuali kami mengharapkan syafaat mereka. Salah enggak? Alasannya benar itu, tapi perbuatan itu adalah salah penafsirannya. Makanya Allah katakan alasanmu tidak benar sehingga disebutkan alasan itu dalam Al-Quran bahwa alasan mereka itu tidak tepat. Alasan iblis ketika Allah tidak masuk kepada juga tidak tepat pada tempatnya. Walaupun alasan itu benar sebenarnya, tapi menunjukkan dalil pada saat itu tidak benar dia. Ini yang banyak hari ini kalau kita tidak belajar. Di syubhat-syubhat itu banyak. Mereka akan berkata punya dalil, betul mereka punya dalil, tapi penempatan dalil kadang-kadang tidak pada posisi yang benar. Jadi salah satu bentuk pentingnya belajar dalil apa? Merupakan apa? Syarat untuk diterimanya amal kita. Kalau kita tidak, bagaimanapun banyak kita beramal, ya, artinya berbagai amal soleh kita lakukan dalam seharian, sholat sunnah rawatib dilakukan, berimpak setiap hari, puasa Senin Kamis, baca Al-Quran 1 juz setiap pekan umpamanya, itu akan nihil hasilnya di akhirat kelak kalau kita tidak punya akidah dan tauhid yang benar. Baik, itu dalil daripada Al-Quran. Kita ambil contoh kisah, bukti nyata. Dia sudah menghabiskan waktu untuk beribadah, menghafal Quran, baca Al-Quran, segala macamnya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang sifat orang Khawarij, bagaimana sifat mereka? Orang Khawarij tersebut yang sangat rajin beribadah, sehingga disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas dikirim oleh Ali bin Abi Thalib untuk menasihati mereka, yaitu dari jauh sudah kedengar seperti suara lebah, karena suara mereka yang sedang membaca Al-Quran. Ketika mendekat dilihat oleh Ibnu Abbas, wajah mereka itu kekuning-kuningan karena kurang tidur, ban lutut mereka itu tebal karena sering sujud. Bayangkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim wa qira'atakum ila qira'atihim. Bahkan kalian, kata Rasul kepada sahabat, akan minder melihat ibadah mereka. Salat mereka dibanding salat kalian, puasa mereka dibanding puasa kalian, bacaan Quran mereka dibanding bacaan Quran kalian. Sahabat saja akan merasa kagum dan merasa melihat amalan mereka tidak ada nilai di hadapan amalan mereka. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan mereka itu apa? Yamrukuna min din kama yamruku samuna ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Kemana amalan begitu banyak tadi? Yang amalan disebutkan bahwa sahabat saja akan merasa minder melihat ibadah mereka. Tapi mereka disebutkan Rasulullah SAW, mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah daripada busurnya. Apa yang membuat demikian? Akidahnya rusak. Akidahnya rusak. Maka hari ini kita tidak akan dilarang untuk bicara masalah sholat, zakat, puasa, zina, riba, bermacam-macam akhlak akan dibolehkan. Tapi masalah akidah
akan banyak orang berdiri menentang kita. Bukan non-muslim, bukan orang luar Islam, tapi orang dalam Islam banyak yang menentang ketika kita menjelaskan akidah. Nah, ini suatu perkara yang perlu kita ketahui bersama. Maka Allah sebutkan begitu pentingnya tauhid itu merupakan landasan agama, landasan amal kita untuk diterima. Capek dah kita istilahnya, ya kan? Kalau bahasa Minang petatannya adalah minyak habis sambat nak lama. Kalau sambat nak lama ini barang, tapi mendapat azab setelah itu. Kita sudah capek-capek ibadah, sudah memimpikan surga, rupanya malah diberi sebaliknya. Kenapa? Karena kita lalai mencari syarat, mengetahui, mempelajari syarat agar ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita harus menyadari hal ini harus diketahui oleh banyak masyarakat, bahwa belajar akidah itu bukan hal yang sepele, adalah hal yang sangat penting dalam agama ini. Merupakan suatu inti yang harus kita, dasar yang harus kita bina dalam diri kita. Maka saya katakan, berbicara akidah itu bukan hal yang mudah. Ya, kesalahan dalam akidah bukan kesalahan yang kecil. Ya, tapi juga ada bagian-bagian kesalahan, nanti cabang-cabang akidah juga mempunyai cabang-cabang di ujungnya. Yang kita maksud ini hal-hal yang urgent, yang penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Itu gambaran, salah satu gambaran bagaimana penting belajar akidah. Bahwa belajar akidah itu adalah merupakan dasar yang sangat mendasar sekali yang harus kita ketahui agar semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di akhir surat Kahfi Allah menjelaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap untuk berjumpa Rabbnya, maka hendaklah dia beramal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan dia bersyirik kepada Rabbnya di dalam beribadah itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia bersyirik dalam ibadahnya. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi juga disebutkan. Allah berkata, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka." Orang melakukan suatu amal soleh, kemudian dalam amal itu dia tidak ikhlas, menggabung antara niatnya dan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, "Aku biarkan dia dan kesyirikannya." Taraktu wa syirka. Jadi terima. Dan banyak sekali dari dalil kalau masalah ini ya kita bahas. Maka oleh sebab itu, karena dia inti rukun Islam itu tentang apa? Yang pertama apa rukun Islam? Tentang apa itu? Persaksian bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tentang apa itu? Tentang akidah, tentang tahu. Kenapa dia dikatakan yang pertama? Ya, kalau dalam urutan, kalau angka 1 itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kalau angka 1 kenapa? Kenapa yang pertama disebut oleh Rasulullah SAW? Kenapa? Karena penting, karena mau dasar berikutnya itu. Maka sebut kalau itu dasar. Nah, ibaratnya kalau kita sekarang membangun gedung, ya, kalau ingin bangun gedung tuh yang perlu diperkuat apanya? Pondasinya. Kalau pondasinya lemah, bagaimanapun banyaknya hiasan gedung di atasnya, tingkatnya banyak, berbagai istilahnya ini, dekorasinya begitu bagus, indah, tapi kalau dasar pondasinya lemah, itu dengan sangat mudah, jangankan gempa, angin bertiup saja roboh. Maka oleh sebab itu yang terpenting sekarang ini di masa-masa fitnah ini adalah memperkuat keyakinan kita, kekokohan hati ini. Karena hati ini sangat lemah kalau tidak dikuatkan dengan akidah. Sangat mudah dipengaruhi. Ya, maka penting itu kita belajar akidah itu. Sehingga dan penunjuk pentingnya itu dia. Kan rukun Islam pertama tentang tauhid. Rukun iman yang pertama beriman kepada siapa? Berarti apa itu? Masalah akidah. Bahkan semua rukun iman itu masalah akidah. Ini menunjukkan apa? Begitu pentingnya hal itu diletakkan nomor pertama. Lalu kenapa syahadat diucapkan merupakan, kalau orang mau masuk Islam ini, kenapa syahadat itu yang diucapkan dua kalimat syahadat? Karena dia dua kalimat syahadat ini adalah pengakuan dia sebagai seorang muslim
bahwa dia dalam beribadah, semua aktivitas ibadahnya akan diikhlaskan kepada Allah. Semua aktivitas amal ubudiyahnya dalam Islam ini berdasarkan syariat di bawah Rasulullah SAW. Itu dua syarat untuk terimanya amal. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Kalau bagaimanapun orang ikhlas tapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, nggak terima. Bagaimanapun orang mengikuti tuntunan Rasulullah, kalau dia tidak ikhlas juga tidak terima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna kalimat syahadatain ini harus mewarnai semua ibadah kita, itu harus tergambar di dalamnya nilai-nilai kalimat syahadatain itu. Maka dijadikan dia sebagai rukun Islam yang pertama. Baik. Jadi karena menunjukkan tadi dia merupakan, ini kalau kita bahas secara rinci, pentingnya tauhid itu sehingga dia merupakan syarat amal. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Dia merupakan rukun Islam yang pertama. Yang ketiga apa? Dia merupakan rukun iman yang pertama. Tadi kita katakan, kenapa diletakkan pada rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, kemudian kalimat syahadat pertama? Kenapa ya syahadatnya diletakkan rukun Islam pertama? Kenapa? Karena penting. Itu dulu. Yang kamu dulu, kalau ini dulu kamu bahas, ini dulu kalau kamu pahami, baru runut berikutnya laksanakan sholat. Tapi bukan berarti belum selesai belajar kitab tauhid jangan enggak sholat dulu. Bukan begitu maksudnya, jangan salah paham pula. Ya kan? Ada pula orang yang kadang-kadang memahaminya ya letter leg itu ya, dia wah saya belum paham tauhid dulu belum sholat gitu. Bukan begitu maksudnya. Ya. Jangan sampai salah paham pula. Baik. Kemudian untuk merealisasikan tauhid itu, tadi ayat yang kita sebutkan tadi dalam surat apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat. Tujuan diciptakan jin dan manusia Allah SWT untuk apa? Untuk menegakkan aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu di ujungnya ada baris nun, itu bukan di atas, di bawah. Menunjukkan di situ adanya ya mutakallim sebagai maf'ul bi yang mahdzuf. Liya'buduni, agar mereka itu beribadah kepadaku. Jadi yang dibebaskan untuk beribadah dengan syariat secara jelas jin dan manusia. Dalam ayat ini kenapa didahulukan jin dan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Salah satu faedahnya adalah bahwa jin lebih dahulu diciptakan dari manusia. Apalagi faedahnya? Bahwa jin memiliki kewajiban untuk beribadah seperti manusia. Allah katakan, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini menunjukkan apa? Bahwa orientasi hendaknya seorang muslim di dunia ini, orientasinya adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pekerjaan itu bukan sebagai ibadah mahdho, tetapi adalah ibadah yang bila diniatkan menjadi ibadah. Contoh, ketika ibu-ibu menyediakan makan buat suami untuk anak atau untuk anaknya. Kalau dia niatkan sebagai untuk melayani, jangankan menyediakan makan, ya kan membantu orang sedikit halnya sudah berpahala kita. Membuang batu dan kerikil saja dari jalan berpahala. Apalagi menyediakan ini. Tapi bila disediakan dengan hati yang ikhlas. Bukan merasa ada keterpaksaan atau hanya katakan tuntutan wajib keluarga saja. Tapi niatkanlah itu sebagai adalah memang tugas yang harus dia lakukan sebagai ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut sama suami marah kalau enggak membuatkan sarapan pagi. Sangat mudah mencari surga itu kalau kita tahu caranya. Yang penting setiap pekerjaan kita itu kita harapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya tauhid sehingga dijadikan sebagai tujuan Allah menciptakan atau hikmah Allah menciptakan jin dan manusia. Baik, sudah berapa? Kalau di sini kayaknya banyak Imam Bukhari, nggak ada yang bawa buku ya. Sekali dengar bisa hafal semua ya. Saya itu kadang-kadang juga agak nyentil juga, Pak. Kayaknya kalau pergi majelis ilmu itu kayak nonton konser aja gitu. Kenapa nonton konser? Ya nggak ada yang perlu dicatat, yang penting didengar saja kalimat-kalimat hiburan, nanti sampai lupa lagi. Kan kalau dicatat bisa diulang lagi ilmu itu, dilihat, oh ini penjelasannya. Kan enak. Ya kan? Dibaca-baca lagi. Ya, bahkan mungkin juga bisa disampaikan pada istri kita yang tidak hadir ke majelis ini atau anak kita, nanti bisa juga kita sampaikan.
Ya kan, yang pertama pentingnya bela tauhid. Kenapa? Syarat mutlak untuk terimanya amalan. Yang kedua apa? Dia merupakan rukun Islam yang pertama. Yang ketiga apa? Dia merupakan rukun iman. Semua itu isinya. Dan iman kepada Allah ditarakan, iman kepada tentang tauhid itu taruh nomor satu. Yang keempat apa? Dan tujuan diciptakan jin dan manusia. Yang kelima apalagi adalah sehingga semua nabi, walaupun dalam syariat prakteknya mereka itu ada berbeda-beda. Likulin ja'alna minkum syir'atan minhaja. Setiap nabi itu mempunyai dalam praktek ibadahnya memang berbeda-beda. Juknisnya kata orang, petunjuk teknisnya ya, atau juklaknya, petunjuk pelaksanaannya. Tapi setiap nabi itu punya ajaran yang sifatnya pokok-pokok itu bersama. Jadi tauhid itu tidak ada berbeda. Setiap sholat juga semua diwajibkan, zakat juga demikian. Tapi kalau sholat itu berbeda, juknisnya. Kalau dalam umat yang lalu banyak mereka sholat harus kita beribadah. Kalau kita sudah dibolehkan, kalau tidak di masjid pun boleh beribadah. Kita musafir, yang penting masih di bumi ini boleh sholat. Jika nanti aku masih dalam tahu. Kalau nggak ada air kita boleh bertayamum. Kalau nggak ada, kalau menurut sholat ada kebetulan hadis. Kalau kita ada, nah itu juknisnya, tujuannya. Tapi semua umat dahulu dia sholat. Puasa juga, kan Allah sebutkan, kutiba alaikumusiyam kama. Sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum, diwajibkan pada kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kalian. Tetapi praktek secara rincinya berbeda. Kalau umat Bani Israel puasa, kalau udah ketiduran setelah terbenam matahari, nggak bisa makan lagi tuh. Harus nyambung puasa hari berikutnya. Siapa yang mampu kayak gitu? Terus mereka kalau kena najis pakaiannya harus dengan air, kalau tidak dipotong bagian yang kena najis. Kalau kita enggak, bisa dengan dibuang dengan air atau dengan suci dengan tanah. Jadi usul-usul agama itu sama, banyak yang sama. Kewajiban buat baik kepada orang tua itu semua ajaran para nabi. Berbaik kepada tanah ajar semua nabi. Larangan meriba, zina, semua itu ajaran nabi. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada orientalis mengatakan begini. Ajaran Islam itu diciplak oleh Muhammad katanya dari ajaran Yahudi Nasrani. Dia alasannya apa? Ada kemiripan antara ajaran Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya. Kemiripan apa? Memang ada banyak miripnya. Karena mengutus mereka itu apa? Kan Allah semua yang ngutus. Jadi pokok-pokok ada yang sama itu bukan berarti apa? Bahwa ajaran Islam itu diambil dari ajaran agama yang lalu. Kalau seandainya memang ajaran Islam diambil dari ajaran lama yang lalu, kenapa agama-agama umat yang mengikuti ajaran agama yang lalu tidak mau masuk Islam? Kan sama. Apa yang memberatkan kalau memang sama kan gitu. Dan ini perkataan itu belum pernah dia lakukan oleh ulama-ulama Yahudi Nasrani yang menentang Islam dahulu. Nggak pernah mereka katakan. Bahkan mereka menyaksikan bagaimana wahyu itu turun kan. Kenapa orang Yahudi Nasrani hari ini mencoba membuat syubhat itu? Ini syubhat nggak ada nilainya. Kalau seandainya ini sebagai hujah, tentulah orang Yahudi dahulu kalau seandainya memang ajaran Islam diambil dari ajaran Taurat dan Injil, tentu orang-orang Yahudi diajak masuk Islam, apa dia jawab? Ah, Muhammad itu kan ciplak, kamu kan ciplak Muhammad. Dia bisa jawab begitu. Nah, jadi penting kita belajar. Nah, ini kalau nggak belajar akidah, kalau disampaikan pada bapak ibu nih, udah ini bisa bingung juga tuh. Banyak sekali syubhat-syubhat itu banyak sekarang, banyak sekali menyebar di kampus, di media-media. Oh, luar biasa. Kalau kita tidak belajar, apalagi syubhat-syubhat orientalis yang disebarkan oleh orang-orang liberalis di Indonesia. Nah, jadi kita katakan tadi itu memperbaiki akidah, itu ajaran semua nabi. Itu menunjukkan apa? Kenapa semua nabi sama dalam masalah ini? Kenapa? Menunjukkan apa? Karena itu adalah inti dan masalah yang harus diyakini oleh semua manusia yang beriman kepada para nabi. Sehingga nabi diutus bahwa itu. Semua nabi mengajak orang itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, pada kitab, hari akhir dan takdir baik. Makanya ketika seorang kalau ada umat nabi mendustakan nabinya, disamakan oleh telah mendustakan semua rasul. Allah ceributkan tentang umat nabi Nuh, laqad kadzab qaumu Nuhil mursalin. Sungguh kaum nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal umatnya hanya mendustakan nabi Nuh saja. Karena mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan semua nabi. Tidak boleh dibeda-bedakan dalam beriman kepada nabi dan rasul. Ini menunjukkan kalau begitu berarti begitu penting masalah akidah ini, sehingga ajaran Nabi sepakat semua dalam ini. Oleh sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, nahnu ma'asyiral anbiya
ikhwatul allat. Ya. Syara'i'uhum ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kami para nabi itu bagaikan saudara seayah. Jadi kalau lil allat itu saudara seayah. Yaitu ibunya banyak, maksudnya di syariat-syariatnya berbeda. Ya. Tetapi dasarnya dinun wahid. Agama kami satu. Apa agama mereka? Islam. Makanya tidak ada agama Nabi Ibrahim bukan agama Yahudi Nasrani. Sehingga Allah katakan maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasraniyat. Ibrahim itu bukan agama Yahudi dan bukan agama Nasrani. Sementara hari-hari ini banyak profesor dan dokter mengatakan Ibrahim itu bapak 3 agama katanya. Perlu belajar nggak kita? Yang mengatakan ini bukan orang-orang biasa. Yang katanya dia sudah melakukan bergelar sebagai mendapat gelar akademik yang sudah cukup tinggi. Baik. Jadi begitu pentingnya semua rasul sepakat dalam masalah ini. Jadi duna wahid. Agama kami satu kata Rasul SAW semua nabi itu. Maka oleh sebab itu agama semua nabi itu Islam. Ungkapan umatnya Nabi Nabi Ibrahim saya berdoa. Jadikanlah kami 2 orang muslim. Kemudian juga umat Nabi Isa wasyhad bi anna muslimun. Mereka mengatakan semua muslim. Ya, maka Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima oleh di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dalam ayat lain wa may yata'i ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam agama, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT dan dia di akhir kelak termasuk orang merugi. Nah, hari ini ada orang berupaya nih menggagalkan pemahaman ini. Oh, semua agama itu sama. Yang penting adalah percaya tentang adanya Tuhan. Ini kena dengan akidah. Semua agama dianggap sama. Nah, kalau kita tidak belajar gimana? Jadi semua nabi itu dakwahnya dilandasi dengan akidah dan tauhid. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajak umat mereka itu agar umat mereka itu hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi beribadah kepada taghut. Dalam surah Anbiya ayat 25 Allah juga tegaskan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni kata Allah. Tidak seorang rasul pun kami utus sebelum engkau Muhammad kecuali yang kami wahyukan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, maka sembahlah aku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nabi itu diutus. Makanya setiap nabi ketika diceritakan Allah umpamanya dasar dakwah mereka dalam surah Al-A'raf dan surat yang lainnya, surah Al-Anbiya umpamanya, mereka berkata kepada umat mereka, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada yang mereka kalian sembah Tuhan selainnya. Semua mereka mengatakan, contoh dalam kisah surah Al-A'raf itu disebutkan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Memang berkata demikian. Kalau begitu artinya apa? Inilah dasar dakwah yang harus disampaikan. Walaupun di dalam umat mereka berbeda-beda maksiat yang unggul, kan ada juga maksiat unggul. Di masa Nabi Lut, maksiat unggul apa? Pelecehan penyimpangan dalam masalah seksual, ya kan? Di masa Nabi Syuaib, penyimpangan dalam masalah urusan bisnis, ya kan? Suka nipu dalam nimbang dan menakar. Dalam masanya umat Nabi Musa, merajalelanya perbuatan sihir. Tapi yang pertama diperbaiki sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah di Makkah, walaupun di Makkah banyak sekali bentuk dosa-dosa besar dilakukan oleh orang, apa dulu yang diperbaiki? Akidah. Berapa lama Rasulullah SAW belajar menyampaikan akidah di Makkah? Berapa lamanya Rasulullah berdakwah? 23 tahun. Mana yang lebih banyak porsi berdakwah kepada tauhid daripada berdakwah masalah hukum-hukum? Ini menunjukkan apa? Begitu pentingnya tauhid itu. Sudah berapa tuh pentingnya tauhid? Sudah 7. Mana 7-nya? Rasulullah SAW dakwahnya mulai di tauhid, bahkan masa dakwah beliau di tauhid di Mekah itu lebih panjang kepada tauhid dibanding masa berdakwah beliau di Madinah. Itu di antara dalil menunjukkan tauhid itu penting. Walaupun maksiat-maksiat yang terjadi itu banyak sekali, tapi yang pertama dimulai adalah menyampaikan tauhid. Kenapa? Kalau dia bertauhid, kemudian dia masih melakukan dosa yang lain, itu punya peluang besar untuk masuk surga. Punya besar untuk masuk surga.
Tapi bagaimanapun dia beramal banyak, tapi tidak beres dari syirik, nggak ada artinya. Makanya dalam ayat Al-Quran kan disebutkan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain itu. Bahaya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, la ataitani bi qurabi dunya khotoya, summa lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau tidak pernah berbuat syirik kepada aku, kata Allah SWT, aku akan berikan ampunan sepenuh itu pula. Berarti itu begitu agungnya tauhid itu. Itu pentingnya belajar akidah, Pak. Sampai jam berapa ini? Nanti terlambat sarapan orangnya. Ya, jadi begitu pentingnya belajar. Coba kita lihat, 13 tahun Rasulullah SAW berjuang menegakkan. Kemudian salah satu pentingnya tauhid tadi apa? Menunjukkan apa? Bahwa tauhid merupakan syarat untuk terbebas dari kekekalan neraka. Jadi adakah orang bertauhid yang masuk neraka? Ada. Tetapi kekalkan neraka? Tidak. Tapi kalau orang tidak bertauhid, dia kekal neraka. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga, tempatnya di neraka. Itu bahayanya. Ya, begitu besarnya pentingnya tauhid sehingga salah satu pintu untuk maghfirah itu mendapat ampunan Allah adalah orang yang bertauhid. Jadi makanya yang diperbaiki pertama itu keyakinan, akidahnya. Tapi bukan berarti ibadah tidak penting-penting. Di dalam Islam itu ya didahulukan mana yang lebih penting dulu. Bukan berarti berdoa kepada akhlak tidak penting, berdoa kepada hukum-hukum ibadat, muamalat bukan tidak penting. Penting sekali. Ya, tapi sisi ini harus yang perlu mendasar dahulu adalah untuk tempat menancapkan amal-amal soleh tadi di mana. Harus ada wadahnya. Wadahnya apa? Tauhid. Baik. Itu menunjukkan apa? Pentingnya tauhid. Siapa yang bisa mengulang? Siapa yang bisa mengulang? Pentingnya tauhid. Syarat untuk diterimanya amal. Merupakan rukun Islam yang pertama. Rukun iman yang pertama sudah 3. Sebagai tujuan ciptaan jin dan manusia. Tauhid merupakan dasar dakwah semua nabi sudah 5. Yang keenam merupakan adalah bagaimana Rasulullah SAW mentaksis dakwahnya, mendahulukan tauhid selama 13 tahun di Mekah. Yang ketujuh merupakan pesan Rasulullah SAW kepada dai yang untuk berdakwah di mana. Sebenarnya pesannya Rasulullah kepada Mu'adz ketika dikirim untuk berdakwah ke Yaman, wahai Mu'adz, falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa'inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah iftadha 'alaihim salawatin khams salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Merupakan tegas pesan Rasulullah kepada dai yang dikirim. Arti di sini apa? Mestinya dai itu mengerti dengan pesan ini nih. Yang pertama itu adalah memperoleh keyakinan umat. Ya. Sudah berapa? Sudah 7. Baik. Kemudian menunjukkan keagungan tauhid itu adalah tauhid itu punya keutamaan yang banyak sekali. Tauhid itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Itu menunjukkan keagungan tauhid itu. Sehingga dalam Al-Quran ayat yang paling tinggi nilainya bukan berarti Al-Quran itu ada yang tidak tinggi nilainya. Semua Al-Quran itu kalam Allah. Semua Al-Quran itu punya adalah kalam mulia.
Sangat mulia. Tapi kemuliaan ini bertingkat. Ayat yang paling besar nilai kemuliaannya, ayat tentang apa? Tentang tauhid. Surat Al-Ikhlas tentang apa? Apa kata Rasulullah SAW tentang bagaimana keagungan itu? Ta'dilu sulusul Quran, sepertiga Al-Quran nilainya. Ada ulama menyebut kenapa disebut surat Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Ada mengatakan bahwa itu adalah maksudnya adalah kandung Al-Quran itu bagi tiga, ada akhlak, ada hukum, ada akidah. Ya, taib. Itu diantaranya dijadikan ayat tauhid sebagai ayat yang paling mulia di antara ayat-ayat surat yang pertama kita sebutkan itu surat Ikhlas. Ayat-ayat apa paling agung? Ayat kursi. Kenapa diagungkan di situ? Karena bicara masalah tauhid. Sehingga setan saja kalau dibacakan, wah, kepanasan. Tapi setan jin, kalau setan manusia dibacakan ayat kursi, kadang-kadang dia malah melempar pakai kursi. Ya. Jadi itu menunjukkan keagungan, sehingga Allah angkat apa? Kemuliaan tauhid itu dari sisi dalil-dalilnya juga. Surat yang paling mulia ayat bicara tentang, ayat yang paling mulia bicara tentang tauhid. Ya. Kemudian apa lagi? Keutamaan tauhid. Bahwa dia dijamin akan selamat. Tadi saya bukan apa? Selamat dari neraka, artinya tidak kekal dalam neraka. Orang betul tidak akan kekal dalam neraka. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang ungkapannya kalimat tauhid di akhir hidupnya akan masuk surga. Apakah berarti semua mengatakan itu langsung masuk surga mutlak? Maksudnya adalah dia pasti masuk surga. Seorang muslim pasti masuk surga. Pasti. Tapi bukan berarti seorang muslim semuanya bebas dari neraka, tidak ada. Karena itulah kata Rasulullah SAW kepada malaikat, Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya bahwa Allah berkata kepada malaikat, "Tarang lihat unzuru ila man kan fi qalbi mithqal habatin min khardal min iman." Jadi disuruhlah orang yang masih ada dalam hatinya sebesar biji zarah dalam iman yang masih penduduk neraka, kata Allah keluarkan. Berarti ada orang yang beriman masuk, yaitu orang-orang beriman yang membawa dosa yang tidak mendapat ampunan dosanya, tapi dia tidak kekal dalam neraka. Ini salah satu keutamaan yang tidak bisa dinilai, yaitu menyelamatkan orang kekal di neraka. Walaupun dia masuk neraka, tapi tidak akan kekal di neraka. Baik. Kemudian keutamaannya adalah dia adalah sumber ketenangan jiwa, keamanan bangsa. Waladina amanu walam yalsu iman bidzulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Orang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kesyirikan, bagi dia adalah kenyamanan, keamanan, ketenteramannya. Di situ disebutkan oleh para ulama, ketenangan di mana? Ketenangan dalam jiwanya, ketenangan dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, dalam bangsanya. Jadi kalau orang bicara apa dasar keamanan? Tauhid. Kenapa tauhid bisa menjadikan hidup ini tentram nyaman? Karena kalau orang bertauhid, beriman kepada Allah, percaya tentang akan adanya hari berhisab, percaya dengan Allah melihatnya dimanapun dia berada, tidak bisa bersembunyi bagaimanapun dia menyembunyikan kejahatan dan maksiatnya. Tentu maksiat itu akan berkurang. Dia tahu bahwa berbuat zalim itu akan dibalasi oleh Allah SWT. Ada hari hisab, ada hari azab, ada hari perhitungan. Sehingga keimanan ini akan memperbaiki akhlak dan tingkah lakunya. Yang masalah sebagian orang adalah menganggap belajar tauhid itu seperti belajar menganggap sebagai teori saja, hanya sekedar dipahami, tidak untuk diterapkan. Ini kekeliruan. Ilmu tauhid itu sangat butuh penerapan. Ketika dia mengucapkan salam kepada orang lain, bukan karena malu, bukan karena apa, tapi karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat baik kepada orang lain, senyum kepada orang lain, bukan motivasi apa-apa, bukan sebagai motivasi pelayan toko. Pelayan toko motivasinya senyum, berbahasa basi, bukan motivasi iman. Motivasi apa? Pelanggan. Kan gitu kan? Di sini kan nggak ada ya supermarket kalau di Jawa kan ada ya.
Ya, kalau masuk itu selamat datang, gitu kan toh? Silakan masuk, betul nggak? Terus nanti kalau mau keluar, terima kasih, silakan datang kembali, gitu kan? Cobalah antum bertamu ke rumah dia, atau ketika di jalan negur dia nggak, gitu nggak? Nah, kalau dalam orang beriman tidak basa-basi dalam masalah berbuat amal baik itu. Bukan ada waktu tertentu. Kalau lagi sedang bekerja sebagai pelayan toko, basa-basi luar biasa, nanti tidak waktu bekerja, hilang semua. Akhlak kita tidak basa-basi. Akhlak kita memang dari sononya harus begitu. Karena yang didasari oleh iman. Maka sering iman itu, akidah itu dikaitkan dengan apa? Akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dari akhir. Ini yang beriman dengan Allah dari akhir ini masalah apa? Akidah enggak? Falyakun khairan aw liyasmut. Hendak dia bicara yang baik atau di Man kana billahi yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa beriman dengan Allah dari akhir. Ini masalah apa? Hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana billahi yaumil akhir falyu'dhi jarah. Barang siapa beriman dengan Allah dari akhir, jangan dia menyakiti tangganya. Dalam surah Hujarat, semua ayat yang bicara tentang adab-adab akhlak dimulai dengan apa? Dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah kelompok kaum laki-laki mengolok laki-laki yang lain dan tidak pula sekelompok wanita mengolok wanita lain. Dimulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian lanjutan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang beriman, jauhilah prasangka-prasangka. Larangan berikut tentang ghibah, mencari alasan orang, itu dimulai dengan ayat apa? Ya ayyuhalladzina Ketika ibadah dikaitkan dengan akidah enggak? Apa bunyinya? Ketika mau puasa, apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi menunjukkan bahwa kaitan akidah itu dengan semuanya, terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak. Ini menunjukkan apa? Tentang pentingnya belajar akidah. Baik. Cukup ya? Hah? Kebanyakan banyak lupa nanti. Baik. Barangkali itu saja sebagai motivasi. Semoga kita ya punya semangat untuk mendalami akidah ini. Karena dia merupakan dasar pokok agama kita. Beriman kepada Allah, iya. Tetapi semakin kita mendalami dalil-dalilnya, akan semakin banyak lagi, akan semakin perkuat keyakinan kita. Karena mulainya atau syubhat yang terbanyak itu dimulai dari akidah. Banyak dalam akidah. Ini sangat membahayakan. Dan kerusakan pada akidah itu sangat fatal. Itu menunjukkan pentingnya belajar akidah itu. Ya, tadi sudah kita contohkan bagaimana orang Khawarij yang punya akidah yang rusak, semua amalnya tidak diterima. Bahkan dikatakan dia keluar dari agama Islam seperti ya, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Bayangkan itu. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan untuk berikutnya kajian akidah lebih ramai lah daripada tabligh akbar yang biasanya. Karena kalau bicara masalah keluarga, wah itu berat. Luar biasa yang hadir ya. Biasa masalah riba, luar biasa yang hadir. Kalau kajian akidah, wah. Kenapa? Karena ustadznya yang nyampaikan nggak lucu, pahamnya berat lagi kan gitu ya. Ada aja argumentasinya itu. Ya kan? Ustadznya terlalu garing gitu ya. Banyak setan itu yang diusahakannya, diberikannya syubhat-syubhat. Padahal belajar akidah itu nggak ada berat-beratnya sebenarnya. Masa sesuatu yang penting akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat mudah dalil-dalil akidah itu dipahami. Cuman ada image ditanamkan oleh setan, opini dibuat oleh setan, wah akidah itu berat tuh. Gitu kan? Maka oleh sebab itu dari sekarang mulai beli buku-buku tentang akidah, mulai juga ikutin kajian-kajian bahas masalah akidah, karena ini sangat penting untuk kita pelajari. Dan kita sudah gambarkan bagaimana tadi begitu banyaknya sisi-sisi keagungan dan begitu pentingnya belajar akidah baik dalam Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW. Itu sebagian tentu yang dapat kita bahas ya. Masih banyak ya dalil-dalil lain menunjukkan tentang keagungan akidah ini. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan dalam alam kubur itu apa? Hal sallaita?
Apa kamu sholat? Apa kamu berpuasa? Apa yang tanya? Marrabbuka. Tentang apa? Tok, madinuka. Tentang apa? Man nabiyuk. Baru setelah itu nanti di alam mahsyar, ya awalu yuhasabil abd as-shalah. Baru nanti ketika berhisab, yang pertama dihisab salat. Fa in salahat salat sa'iru amalihi. Baru kalau amal salatnya baik, baru amal-amal lain dilihat. Jadi pertanyaan alam kubur. Maka oleh sebab itu dianjurkan ini untuk kita ikrar ini pagi dan sore. Ketika mendengar azan, momen-momen untuk mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina babi Muhammadin. Ini jawaban untuk tinggal dalam alam kubur itu. Paham enggak kita itu? Diulang itu pagi dibaca, sore baca. Sudah baca doa pagi sore belum? Hari ini sudah baca doa pagi belum atau belum hafal? Hah? Atau dua-duanya enggak hafal juga dibaca? Jadi itulah kehidupan kita. Ilmu yang kita tuntut hanya sekedar didengar saja, tidak pernah berupaya untuk diamalkan. Bagaimana kita akan merasakan nikmatnya beragama itu? Ya, sama ikut kursus bengkel, tapi nggak pernah buka bengkel, ya kan? Kursus buat nasi goreng nggak pernah masak nasi goreng. Gimana antum tahunya kepintaran antum, ilmu yang telah antum dapat nggak pernah dipraktekkan? Ya, maka doa-doa, ayat kursi, zikir pagi dan sore, petang itu dihafal, dipraktekkan. Apalagi syubhat-syubhat, banyak fitnah hari ini. Berlindungi dengan apa? Ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah ini. Maka mohon doa pagi sore itu jangan lupa selalu untuk dibaca, mau tidur lain macam. Demikian itu nasihat sampingan. Sebagai penutup, jika ada yang mau diskusi atau bertanya dipersilakan. Kalau tidak kita tutup. Ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Sudah paham semua berarti? Baik, kalau tidak ada dari ibu-ibu. Ini ibu-ibu kayaknya diskusi tadi. Apa yang diskusikan nih? Hah? Di sebelah saya ini terdengar ada diskusi-diskusi gitu. Ibu nggak ada yang bertanya? Baik, kalau nggak ada, demikian dapat kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita diberikan oleh Allah SWT kekuatan selalu untuk mengamalkan ajaran agama ini, semangat selalu untuk pelajarinya, dan bersabar juga dalam menghadapi tantangan, berbagai tantangan dalam mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.